Malam itu, malam yang semakin larut. Rintik-rintik air hujan pun terdengar berjatuhan di atap sebuah rumah sederhana di sudut sebuah desa yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Di dalam rumah itu, nampak seorang gadis cantik tengah terduduk. Pandangan matanya kosong dengan raut wajah memperlihatkan aura kesedihan yang mendalam. Rasa sedih, sakit hati, dan juga marah mulai berkecamuk di dalam hatinya. Ya, wanita itu bernama Ami. Kala itu, Ami terbangun dari tidurnya. Ia membuka mata ketika mendengar suara menggema memanggil-manggil namanya. Terasa nyata yang membuat Ami terbangun dari tidur. Air mata Ami pun mulai membanjiri wajah cantiknya ketika mengingat kejadian yang pernah menimpa keluarganya. Dan semua itu yang membuat Ami bersedih, sekaligus menjadi pemicu bagi Ami menahan emosi yang sara yang telah menyelimuti hati. Ia mengeluh pelan seraya mengusap air mata yang kini telah membanjiri wajah cantiknya. Ia masih teringat betul dengan kejadian yang pernah menimpa keluarganya. Ya, kala itu Ami berada di rumah Pak De Anam. Cacian dan juga makian terus dilontarkan Pak De Anam kepada Ami dan juga keluarga. Entah mengapa Pak De Anam bisa sebenci itu kepada Ami dan juga keluarganya. Kata Ibu Warti, ibunda Ami, mengatakan jika semua itu disebabkan oleh rumah yang kini ia tempati bersama keluarga yang merupakan warisan dari orang tua Bu Warti. Orang tua Bu Warti memang sewaktu hidup beliau memiliki beberapa bidang tanah kosong dan satu bidang tanah yang sudah berdiri bangunan rumah. Yang rumah itu kini ditempati Ami dan juga keluarga. Beliau membagi rata 4 orang anak. Bu Warti sebagai anak bungsu, ia mendapatkan tanah yang sudah berdiri bangunan dan juga merawat kedua orang tuanya yang sudah mulai menua. Akan tetapi, setelah kedua orang tua Bu Warti meninggal dunia, terjadilah awal mula sengketa keluarga. Sayup-sayup suara tarhim mulai terdengar dari masjid, yang itu menandakan waktu subuh akan tiba. Ami pun langsung merapikan tempat tidur, lalu ia berwudu untuk menjalankan kewajiban sebagai umat beragama. Setelah usai, Ami pun langsung membantu kesibukan Bu Warti yang tengah membuat api dan juga memetik sayuran yang akan menjadi menu sarapan keluarga mereka. "Duk, kamu yang memasak ya? Ibu mau memandikan Farah adikmu dulu," pinta Bu Warti seraya berdiri dari kursi bambu yang biasa dipakai ibu membuat bumbu masakan di dapur. "Iya Bu," jawab Ami pelan sembari mendekati dan menggantikan Bu Warti. Ami mulai memasak dan setelah usai Ami pun langsung meletakkan dan menata di atas meja. 1 bakul nasi, sayur kangkung, tempe goreng, dan lalapan petai sudah nampak siap disantap bersama satu keluarga menyambut pagi yang cerah ini. Terlihatlah keharmonisan dan kebahagiaan keluarga Ami. Pak Karso sebagai kepala keluarga, ia sangat menyayangi anak-anak dan juga istrinya. Apapun yang terjadi, Pak Karso selalu membela jika semua itu masih di jalan kebenaran. Namun jika tidak, jangan harap Ami dan juga Farah akan diomelin sang ayah dengan tujuan mendidik semuanya agar mengerti arti kehidupan. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja terdengar suara raungan motor yang berhenti di halaman rumah mereka. Dan pada saat itu terlihatlah orang berdiri di pintu belakang yang tepat menghadap ke arah dapur tempat mereka sedang menikmati sarapan pagi. "Oh alah Kang Anam, monggo Kang, sini ikut sarapan bareng Kang," ajak Bu Warti sembari tersenyum yang kala itu dikejutkan dengan kehadiran Pak De Anam yang secara tiba-tiba berdiri di pintu belakang. Ya, Pak De Anam merupakan kakak kandung dari Bu Warti. Namun siapa sangka Pak De Anam tak sedikit pun menjawab ajakan ibu. Pak De Anam hanya diam, matanya berbinar menatap tajam ke arah Bu Warti yang sedang sarapan. Lalu Pak De Anam mendekat dan berkata, Ti,
Kamu itu kan sudah aku ingatkan berkali-kali. Tinggalkan rumah ini. Rumah ini bukan milikmu. Rumah ini milik bapak dan juga ibu. Semua anak-anaknya itu berhak menempati. Tidak cuman kamu yang boleh menempatin sini, Ti. Enak sekali kamu tinggal nempatin saja, ucap Pak De Anam sembari berkacak pinggang. Mendengar hal itu, kedua mata Bu Warni pun mulai berkaca-kaca, hampir tak mampu lagi membendung derayan air mata yang kala itu akan tumpah. Iya, Kang. Saya tahu, Kang, rumah ini peninggalan bapak dan juga ibu. Tapi semua anaknya kan sudah kebagian, Kang. Tapi kalau memang kemauan Akang seperti itu, aku akan pergi dari sini, Kang. Aku akan meninggalkan rumah ini, Kang, jawab Bu Warti dengan sesekukan air mata. Pak Karso hanya diam, ia tak bergeming sedikit pun. Ia tahu betul dengan watak kakak iparnya itu yang memiliki sifat temperamen. Ia takut jika ia ikut campur urusan keluarga mereka, justru malah akan mengancam keselamatan keluarga Pak Karso sendiri. Selain itu, Pak Karso pun menyadari bahwa ia hanya sebagai ipar yang tak mempunyai hak untuk ikut campur harta gonogini peninggalan keluarga istrinya. Sudah tak terhitung Pak De Anam bersikap kasar dan melontarkan kata-kata makian dan juga cacian. Dan semua itu bermula ketika kedua orang tua Bu Warti telah meninggal dunia. Kemudian semua anaknya berkumpul untuk membahas harta peninggalan orang tuanya itu. Malam pun tiba, malam yang semakin larut. Bu Warti, Pak De Anam, Bu De Siti, dan juga Pak De Amin kala itu tengah berkumpul di ruang tamu rumah peninggalan orang tua mereka yang kini masih ditempati keluarga kami. Mereka berempat sedang berdiskusi mencari solusi terbaik setelah wasiat dari orang tua yang telah membagi rata dengan satu bidang tanah untuk bagian mereka masing-masing. Namun, salah satu di antara mereka kala itu ada yang tidak setuju dengan pembagian itu. Ya, Pak De Anam satu-satunya orang yang tak setuju. Pak De Anam menganggap jika bagian Bu Warti kala itu tidaklah adil. Ya, Pak De Anam terus-terusan berbicara bahkan dengan nada tinggi. Dan pada saat itu, setelah suasana yang semakin memanas, sedangkan Bu Warti kala itu hanya bisa menangis karena ia merasa bersalah atas semua ini. Pak De Amin pun kala itu sebagai adik yang tertua, lalu berkata, "Hei Kang, kamu itu apa tidak malu kalau aib keluarga kita didengar oleh tetangga? Kasihan almarhum bapak dan juga ibu. Bukannya mendoakan malah rebutan warisan kayak gini. Memalukan, Kang. Kamu itu anak pertama. Kamu yang seharusnya menjadi contoh yang baik, bukan malah membuat onar seperti ini. Mau kamu itu apa? Dulu sewaktu ibu sama bapak itu masih hidup, sedang sakit-sakitan. Kemana saja kamu, ha? Apa pernah kamu ikut merawat? Bahkan dimintain uang sepeser pun tidak pernah kamu berikan untuk berobat biaya. Bapak sama ibu kan? Setelah meninggal, kamu malah enak-enakan gini merebut warisan kayak gini. Semuanya itu sudah dibagi rata. Rumah ini sudah bagian dari Warti, bukan hakmu lagi. Timpal Pak De Amin yang kala itu merupakan anak ketiga dengan nada tak kalah tinggi dengan umpatan Pak De Anam. Ya, semuanya sebenarnya sudah tidak mempermasalahkan, namun Pak De Anam selalu mengungkit-ngungkit, bahkan ia sampai menyebar fitnah yang tidak-tidak untuk keluarga mereka sendiri. Hanya demi mendapatkan rumah itu. Entah setan apa yang kala itu telah merasuki kakak tertua mereka, sampai-sampai mata hatinya dibutakan dengan harta warisan. Ya, Pak De Anam selain mempunyai sifat temperamen, ia pun paling berbeda dengan yang lain. Ia gemar berjudi, ia paling berani dengan kedua orang tua kala masih hidup. Bahkan setelah menikah, Pak De Anam kala itu terlilit hutang yang jumlahnya cukup besar yang membuatnya menjual rumah dan ia harus rela mengontrak rumah kecil. Hutangnya di mana-mana, bahkan setiap hari rumah Pak De Anam selalu didatangi oleh penagih hutang. Namun ia tak sanggup membayar semua hutang-hutangnya. Bagaimana mau membayar?
Kerja saja tidak, ia hanya mengandalkan hutang ke sana kemari hanya untuk bermain judi dengan harapan ia bisa menjadi orang kaya dengan cara berjudi. Akan tetapi, judi justru membuat kehidupan Pak De Anam semakin hari semakin berantakan. Dan ditambah gaya hidup sang istri terkenal paling barbar yang seolah-olah orang paling kaya di kampungnya. Pak De Anam bersama istri tak mau dipandang rendah. Sifat iri dan juga dengki telah bersemayam di hatinya. Ketika tetangga membeli barang, ia pun harus membeli dengan cara apapun asalkan ia tak tersaingi. Hari demi hari pun berlalu. Setelah kesepakatan keluarga, semuanya sepakat apapun yang terjadi, Bu Warti kala itu harus tetap tinggal di rumah peninggalan orang tua, kecuali Pak De Anam seorang diri. Entah kenapa, semua keluarga Bu Warti kala itu setuju jika Ami dan juga keluarganya yang menempati rumah itu. Namun, bukannya permasalahan usai, justru setelah itu Pak De Anam semakin menjadi-jadi. Sudah tak terhitung lagi Pak De Anam melontarkan cacian dan juga makian kepada Ami dan juga keluarganya. Namun siapa sangka harta gono gini itu menjadi awal petaka bagi keluarga Ami. Ya, 6 bulan setelah kejadian itu terjadi, Pak Karso sebenarnya merasa tertekan harus tinggal di rumah itu. Ia mengajak istri dan juga kedua anaknya untuk pindah dan mencari tempat tinggal baru. Namun, keluarga istri Pak Karso kala itu berharap jika mereka harus tetap tinggal di sana, dengan dalih agar Pak De Anam tak bisa menguasai rumah yang selama ini mereka dilahirkan dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang dari almarhum kedua orang tua Bu Warti. Selain hal itu, Bu Warti, Pak De Amin, Bu De Siti takut jika rumah itu akan dijual oleh Pak De Anam yang kala itu sedang terlilit hutang. Dan pada akhirnya Pak Karso pun mengurungkan niatnya untuk mengajak anak dan juga istrinya meninggalkan dari rumah itu. Namun siapa sangka hal buruk akan menimpa keluarga Pak Karso karena kala itu Pak De Anam seolah-olah diam tak ingin mempermasalahkan rumah itu lagi. Pak Karso, Bu Warti, Ami, dan juga Farah kala itu mereka tak sedikit pun menaruh rasa curiga dan mereka pun tidak sedikit pun mendapatkan firasat buruk jika keluarga mereka akan tertimpa sebuah musibah sebesar ini. Hari demi hari terus berlalu begitu saja. Malam pun tiba, malam yang semakin larut. Bu Warti kala itu yang tengah tertidur, tiba-tiba saja ia bermimpi ia berada di sebuah gubuk yang berada di tengah-tengah hutan. Gonggongan suara anjing pun terdengar sangat menggema. Suara hewan buas ikut meramaikan malam itu. Sekujur tubuh Bu Warti kala itu tiba-tiba saja terdiam mematung. Ia tak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Rasa takut sudah menyelimuti sekujur tubuh Bu Warti. Dan tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan adanya sebuah bola yang menyala kobaran api di hadapannya. Bola itu terus melayang-layang di atas Bu Warti. Kemudian bola itu berhenti tepat di depan Bu Warti. Dan tiba-tiba saja bola itu langsung menyambarkan kobaran api di gubuk tempat ia berdiri. Gubuk itu pun terbakar dengan hebat. Bu Warti terus berteriak-teriak namun tak ada satupun orang yang menolongnya. Lalu Bu Warti kala itu terbangun dari tidurnya. Nafasnya tersengal-sengal, sekujur tubuhnya dipenuhi dengan peluh dan Bu Warti pun menangis. Ia takut jika mimpi itu mempunyai dampak yang akan membahayakan keluarganya. Dan pada saat itu Pak Karso pun ikut terbangun karena mendengar suara isak tangis dari istrinya. "Kenapa, Bu? Malam-malam begini kok menangis?" tanya Pak Karso dengan menatap heran ke arah istrinya. "Mimpi buruk. Ibu mimpi buruk, Pak," jawab Bu Warti pelan. Lalu mereka pun melanjutkan tidurnya kembali. Dan yang lebih anehnya lagi, Bu Warti selalu bermimpi dengan mimpi yang serupa selama 3 hari berturut-turut. Dan setelah mimpi buruk itu, hal yang mengerikan kembali terjadi menimpa Bu Warti. Ya, kala itu Bu Warti tiba-tiba saja mendadak jatuh sakit selepas waktu maghrib tiba.
Bu Warti yang tengah makan tiba-tiba saja ia tersedak, dan pada saat itulah Bu Warti mengalami sesak napas. Bahkan tak hanya itu, selang beberapa waktu tiba-tiba saja sekujur tubuh Bu Warti mengalami demam tinggi. Sekujur tubuhnya menggigil. Dengan waktu yang sangat singkat, tiba-tiba saja mata Bu Warti melotot. Nafasnya tersengal-sengal. Pak Karso yang melihat kejadian itu, ia langsung meminta bantuan kepada tetangga dan juga keluarga Bu Warti. Namun takdir berkata lain. Belum sempat mendapat pertolongan dari tetangga dan juga keluarga Bu Warti kala itu telah menghembuskan nafas terakhirnya. Sebuah kejadian mengerikan sekaligus kejadian yang tak pernah bisa dilupakan oleh Ami dan juga keluarga. Sang ibu meninggal dengan cara mendadak, padahal Bu Warti tak memiliki satu riwayat penyakit apapun. Namun anehnya, Bu Warti tiba-tiba mengalami kejang dan sesak nafas lalu meninggal dunia. Para warga dan juga keluarga kala itu hanya berprasangka jika Bu Warti meninggal karena serangan jantung ataupun masuk angin duduk. Namun, salah satu di antara warga ada pula yang mengatakan jika Bu Warti kala itu meninggal dunia karena terkena serangan santet. Namun entah yang mana yang benar, yang jelas Bu Warti telah meninggal dunia. Pak Karso, Ami, dan juga Farah hanya bisa mengikhlaskan dan merelakan kepergian sang ibu untuk selama-lamanya. Mereka semua tak mau jika beranggapan lebih jauh lagi. Toh kematian dan juga kehidupan manusia telah digariskan oleh Sang Maha Kuasa. Setelah usai prosesi pemakaman Bu Warti, hari demi hari pun berlalu begitu saja. Gundukan tanah makam saja masih basah, kembang-kembang yang bertaburan pun masih terlihat segar. Pak De Anam kala itu lalu mendatangi rumah Pak Karso yang kala itu mereka sedang berduka. Hati yang sudah mati, rasa tamak, rakus telah menutupi mata hati Pak De Anam. Boro-boro bertaziah atas meninggalnya Bu Wati. Alangkah pedihnya kehidupan Bu Wati semasa hidupnya. Semasa hidup ia selalu ditekan oleh Pak De Anam. Bahkan setelah meninggal pun Pak De Anam tak menampakkan diri. Padahal Pak De Anam merupakan kakak kandung sekaligus kakak tertua Bu Warti. Pak De Anam kembali mencaci, memaki Ami dan juga keluarga. Bahkan Pak De Anam kala itu meminta Ami dan juga keluarga untuk segera keluar dari rumah itu. Dan pada akhirnya 7 hari setelah kematian Bu Warti, Pak Karso mengajak Ami dan juga Farah untuk meninggalkan rumah itu. Dan pada saat itu Pak De Anamlah yang menempati rumah peninggalan orang tua almarhum Bu Wati. Hari demi hari pun terus berlalu. Ami sebagai anak pertama Bu Warti pun kala itu merasa sakit karena sikap Pak D-nya itu. Ia sangat membenci. Bahkan di dalam pikirannya kini dipenuhi dengan dendam yang telah membara. Dan tiba-tiba saja Ami terbesit dengan sebuah bisikan yang membisikinya. Semua penyebab ibumu meninggal itu Pak D-mu sendiri. Ya, bisikan itu terus ia dengar. Semakin kesini, rasa dendam Ami semakin membara. Namun tiba-tiba saja tepat di waktu malam hari, Ami bermimpi bertemu dengan Ibu Warti. Di dalam mimpinya ia berada di sebuah tempat yang sangat luas. Tempatnya sangat indah. Sepanjang mata memandang, ia melihat tempat itu dihiasi bunga-bunga cantik yang membentang panjang. Namun tiba-tiba saja ia melihat sebuah sinar yang menerangi matanya. Lalu nampaklah seorang wanita dari sela-sela cahaya itu. Sosok itu mengenakan gaun putih. Sosok itu lalu berjalan mendekati Ami. Setelah sosok itu mendekat, Ami pun terkejut karena sosok itu adalah ibu Ami sendiri, yaitu Bu Warti. Raut wajah Bu Warti kala itu nampak cerah lalu berkata, "Duh, ikhlaskan saja kepergian ibu. Ibu sudah tenang di sini, Nduk. Jaga adikmu dan juga bapakmu baik-baik, Nduk." Sontak Ami pun terkejut dan tiba-tiba saja sosok itu pun menghilang begitu saja. "Astagfirullah, aku hanya mimpi.
Gerutu Ami seorang diri sembari menepuk-nepuk wajahnya. Ia meyakinkan jika ia baru saja bermimpi. Hari demi hari pun berlalu. Pak Karso, Ami, dan juga Farah kini tinggal di sebuah rumah yang terletak di desa sebelah. Sedangkan kehidupan Pak De Anam setelah menempati rumah itu, setiap harinya para warga mendengar suara amukan dari Pak De Anam yang kala itu tengah bertengkar dengan sang istri. Bahkan suara pecahan kaca pun terdengar silih berganti. Para warga takut akan melerai perkelahian di antara sepasang suami istri itu. Dan benar saja, yang ditakutkan oleh keluarga Bu Warti jika rumah itu jatuh kepada Pak De Anam benar-benar terjadi. Ya, dengan waktu yang sangat singkat, Pak De Anam benar-benar menjual rumah itu. Hasil dari penjualan rumah itu pun ia pergunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun, dengan hasil penjualan rumah, hutang Pak De Anam belum terbayar semua. Kehidupan Pak De Anam benar-benar berantakan akibat hutang yang melilit mereka. Dan pada akhirnya, dengan tekanan ekonomi dan juga hutang, selain berdampak terhadap keluarga Pak De Anam, tentu berdampak terhadap mentalnya juga. Ia seringkali marah tanpa alasan, bahkan ia tak segan-segan mencaci orang-orang yang lewat di depannya. Pak De Anam mudah tersinggung, dan pada akhirnya Pak De Anam pun kala itu menghilang entah kemana, meninggalkan istri dan juga anaknya. Namun pada saat itu warga kampung digegerkan dengan penemuan seorang mayat laki-laki yang tergantung di atas pohon rambutan yang sudah tidak bernyawa, dengan keadaan leher terjerat seutas tali, mata melotot dan lidah keluar memanjang. Ya, mayat itu merupakan Pak De Anam yang mengakhiri hidupnya akibat ulahnya sendiri. Setelah penemuan mayat Pak De Anam, mulailah penampakan demi penampakan mulai meresahkan warga. Kala itu, Pak Dirjo yang biasanya memancing di malam hari, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan penampakan sesosok laki-laki di hadapannya. Sosok itu berdiri tegap, matanya melotot, lidah menjulur keluar bagaikan lidah seekor ular. Pak Dirjo yang kala itu hanya seorang diri, ia pun dilanda ketakutan, ia pun berlari tunggang langgang berlari ke arah perkampungan. Dan tidak hanya Pak Dirjo, masih banyak lagi para warga yang menyaksikan penampakan-penampakan sesosok laki-laki yang mengerikan. Ya, sosok itu merupakan arwah gentayangan dari Pak De Anam. Dan pada saat itu, para warga yang sudah merasa terganggu dengan adanya teror arwah Anam, akhirnya mereka beserta sesepuh desa pun sepakat untuk meminta bantuan kepada seorang kiai untuk menghilangkan sosok itu dari kampungnya. Dan benar saja, setelah usai melakukan doa bersama, sosok arwah Anam kini tak pernah menampakkan diri. Lalu Pak Kiai itu pun berkata, "Orang yang mati karena kendat, memang arwahnya akan gentayangan. Sosok itu belum bisa pergi dengan tenang sebelum ia disempurnakan." Bahkan Pak Kiai pun mengatakan jika sosok arwah itu gentayangan, selain memang mati dalam keadaan yang dibenci oleh Allah, Pak Kiai pun berkata bahwa ia merasa tersiksa karena telah membunuh saudara kandungnya sendiri. Mendengar hal itu, sontak para warga dan juga Ami yang kala itu mengikuti doa bersama lalu berspekulasi bahwa Bu Warti kala itu meninggal akibat ulah Pak De Anam yang mengirimkan santet kepada Bu Warti. Hanya karena ambisi, rasa tamak yang telah membutakan mata hati untuk menguasai rumah peninggalan orang tua, sebuah rumah warisan pembawa petaka bagi keluarga. Selesai. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin.
Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang mungkin baru menemukan channel Kegelapan Sunyi dan baru mendengarkan cerita-cerita dari Kegelapan Sunyi, yang belum mendukung silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.